Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Anugrah. Kali ini kita masuk ke podcast Sapa Sehat bersama Anugrah. Nah teman-teman, kita mau ngobrolin nih tentang sadari dan sadanis. Apa sih bedanya? Nah kali ini kita akan ditemani oleh salah satu dokter favorit kita di Rumah Sakit Anugrah, yaitu Dr. Teguh Imanto, spesialis bedah, subspesialis onkologi. Nah kita langsung tanya aja kepada expertnya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi sahabat Anugrah. Iya, kita langsung masuk aja ya dok ya, ngobrol-ngobrol untuk di segmen-segmen kita kali ini. Yang pertama kita mau ngobrolin tentang sadari dan sadanis. Itu untuk penyakit apa? Dengan perkembangan waktu, dari waktu ke waktu, dulu yang namanya kanker payudara itu ada di ranking 2. Sekarang melesat di ranking pertama. Kenapa? Karena dulu yang kanker serviks itu sekarang sudah ada pencegahannya melalui imunisasi kan, HPV itu. Nah, kalau payudara belum. Nah, bagaimana menurunkan angka kesakitan kanker payudara? Yaitu dengan cara yang paling murah dan bisa dilaksanakan di rumah masing-masing atau di tempat dimanapun sahabat Anugrah itu berada, itu namanya sadari, periksa payudara sendiri. Jadi dilakukan pemeriksaan payudara sendiri oleh yang bersangkutan, biasanya itu di hari 7 sampai 10 selesai menstruasi atau awal menstruasi. Jadi sadari. Nah ketika pemeriksaan dari sadari tadi kok ada benjolan, ada yang dicurigai, nah, baru nanti ke sadanis, yaitu periksa payudara klinis yang dilakukan oleh tenaga medis maupun perawat atau mungkin dengan alat USG maupun mamografi. Jadi itu salah satu rangkaian yang paling gampang dan paling simple itu adalah sadari, periksa payudara sendiri. Begitu. Baik sahabat Anugrah, itu tadi. Jadi sadari, periksa payudara sendiri, dan sadanis, periksa payudara klinis. Untuk sadari dilakukan di masing-masing, di tempatnya masing-masing. Tempatnya masing-masing ya dok ya. Dan lebih baik dilakukan kapan dok? Waktu awal menstruasi? Hari 7 sampai 10 hari. 7 sampai 10 hari setelah menstruasi. Baik. Kemudian dok, ada usia tertentu nggak sih dok? Kapan kita, usia berapa kita boleh melakukan sadari? Ya, jadi kalau sadari itu ya harusnya, karena gini, kecenderungannya sekarang ini yang namanya gejala atau benjolan di payudara maupun kanker payudara itu umurnya sekarang makin muda. Ya begitu istilahnya sudah menstruasi atau bagaimana, kita latih misalkan anak kita, keponakan kita dari sahabat Anugrah itu tadi ya diajari tentang bagaimana pemeriksaan payudara sendiri. Jadi pemeriksaannya sangat mudah sekali ya dari situ. Jadi sejak sedini mungkin ya toh. Nah, itu yang harus kita lakukan sedini mungkin. Jadi misalkan ya paling bagus ya setelah remaja 20 tahunan lah, 20 mulai kita meriksa payudara sendiri, kira-kira 20-25 tahun. Tapi kalau untuk pemeriksaan sadanis dengan kalau mamografi ada batasannya, yaitu setelah umur 35. Tapi kalau sadari ya sedini mungkin ya, sedini mungkin. Baik siap dokter. Nah, itu tadi untuk pemeriksaan kanker payudara, karena kanker payudara itu termasuk salah satu penyebab kematian terbanyak wanita, gitu. Nah, kita mau lanjut ke segmen berikutnya nih dok. Kita langsung lanjut ke segmen berikutnya, itu tanda bahaya dan kapan harus periksa KRS. Gejala seperti apa sih yang harus kita waspadai saat melakukan pemeriksaan sadari ini? Jadi sadari itu pertama kali itu yang harus kita cari ya, yang harus sahabat Anugrah cari itu adalah benjolan.
benjolan yang ada di payudara, entah itu di payudara kanan maupun payudara kiri, ya, itu ada benjolan. Itu yang awal yang kita cari. Itu kalau dari awal, gejala awal itu. Ya, tapi biasanya salah kaprah. Jadi orang mengeluh atau sahabat Anugrah mengeluh itu panik kalau payudaranya itu nyeri, sakit. Nah itu harusnya tidak seperti itu. Yang harus kita cari adalah benjolan. Pertama benjolan, yang kedua adalah putingnya itu bisa masuk ya, atau mungkin kulitnya itu seperti kulit jeruk. Jadi kalau biasanya beda orange. Jadi kulitnya itu tertarik kayak bintik-bintik kayak kulit jeruk. Itu yang kita cari. Nah, terus pada waktu pemeriksaan itu kita padu ada kan, setelah kita periksa ini kita mencet ke aurela atau puting susu itu, keluar cairannya itu aneh, misalkan ada kayak kemerahan, itu yang harus kita cari. Jadi pertama adalah benjolan, yang kedua adalah bentuk dari kulit, ya, kulit seperti kulit jeruk, yang berikutnya adalah tadi ada cairan yang keluar dari puting susu. Nah, terus pada waktu periksa dari itu juga kita periksa di ketiak. Nah, ketiak juga kita cari kira-kira ada nggak benjolan di sana. Nah, sering sahabat Anugrah itu kadang-kadang kalau dari memakai biar nggak bau badan itu kan, itu kadang-kadang infeksi karena kesumbat dari saluran keringat nanti, sehingga ada benjolan di ketiak. Nggak usah panik. Kalau ada benjolan di ketiak dan juga ada benjolan di payudara, itu yang kita waspadai. Tapi kalau hanya benjolan yang ada di ketiak saja, ya kita nggak usah kita panik gitu loh. Jadi benjolan, yang kedua adalah bagaimana bentuk kulitnya, yang berikutnya adalah bagaimana dari puting itu keluar apa gitu kan. Terus yang berikutnya adalah kita lihat diraba di ketiaknya, ya ada benjolan atau tidak. Nah, kalau sudah parah banget, ya tadi di payudaranya itu ada semacam koreng atau luka yang nggak sembuh-sembuh, itu istilahnya malah melebar itu yang kemerahan itu yang parah, itu yang sudah parah itu. Jadi yang harus kita lakukan, yang kita cari adalah benjolan. Begitu ada benjolan, kita buktikan apakah itu ada benjolan benar atau tidak, maka lanjutkan dengan sadanis. Begitu. Jadi awalnya kita sadari dulu ada benjolan atau enggak. Biasanya itu bisa terjadi karena ada ini ya dok ya, yang penumpukan keringat karena itu pakai yang tadi kalau ada benjolan di ketiak, ya toh di ketiak itu kadang-kadang kan, ini kok ada benjolan, ya nggak usah panik. Nah, makanya yang pertama itu adalah kita cari benjolan di payudara. Jadi kita telusuri lagi ya dok ya, di bagian payudara itu ada benjolannya atau enggak? Nah, payudara ada benjolan. Nah, kalau sudah benjolan di payudara ada benjolan, nah baru kita lari. Karena pemeriksaan payudara sendiri itu tidak hanya payudara saja, gitu kan. Misalkan kita meriksa payudara sebelah kiri, ya kita lakukan gerakan ini. Kita cari di payudara, atau ada kulitnya apa enggak? Kulitnya tadi ada seperti kulit jeruk enggak? Ada luka-lukanya apa enggak gitu kan. Terus pada waktu kita mencet keluar tadi cairan, nah terus baru kita lakukan pemeriksaan di ketiak. Kita lanjut lagi nih dok, ngobrol tentang tadi ya, kita kan asik nih ngobrolin tentang kanker payudara, sadari dan sadanis. Nah, saya mau tanya dok, kalau dokter onkologi itu spesialis bedah onkologi kan? Nah, itu memang tugasnya itu membedah apa itu dok? Onkologi itu apa gitu? Ya, jadi bedah onkologi itu adalah spesialis dua. Jadi setelah kita lulus bedah umum, nah kita memperdalam. Nah, tapi kita pakai target organ, ya toh? Target organnya itu adalah payudara, terus rongga mulut, ya toh? Terus soft tissue, terus kulit, gitu kan? Terus itu kelenjar getah bening, gitu.
Nah itu bedah onkologinya itu untuk kompetensinya dari KKI. Nah, terus ditambah lagi dengan terapi sistemik. Jadi tidak hanya pembedahan, karena untuk kanker payudara itu ya itu yang paling banyak kan yang kerjakan kan tentang masalah payudara. Itu tidak hanya selesai hanya pembedahan, gitu. Nah, jadi kita pakainya tim. Jadi ada pembedahan, terus nanti kita lihat dari kelenjar getah beningnya, kita kelenjar dari getah bening di ketiak atau di dasarnya yang kita ambil, ya misalnya mastektomi, kita lihat dasarnya bagaimana, apakah sudah bebas, kita sudah bebas. Kalau di ketiaknya itu ada kelenjar getah beningnya mengandung, misalkan kita ambil, kita lihat, periksa dari 10 benjolan yang kita curigai, yang kita pilih kalau istilahnya yang positif 4, nah kita lanjut dengan radioterapi. Jadi ada pembedahan, ada radioterapi, ada hormonoterapi. Hormonoterapi juga nanti kita periksa berdasarkan imunohistochemia, bagaimana RPR-nya, gitu kan. Jadi tidak hanya terus ada benjolan kita sikat, tidak itu, malah justru kalau ada benjolan kita lihat dulu kira-kira benjolannya itu mengarah ke jinak atau mengarah ke ganas. Gitu? Iya. Kalau mengarah ke ganas harus kita tentukan besarnya tumor, yaitu T, gitu. Terus N itu berarti di kelenjar aksila atau kelenjar di daerah supraklavicular ini kita periksa dengan USG atau dengan CT scan atau dengan MRI, kita lihat status kelenjar getah beningnya, berarti nanti N. Nah, biasanya tidak hanya T tapi N, tapi M, metastasis, karena yang namanya kanker itu sifatnya menyebar. Jadi untuk ngecek apakah kankernya itu akan menyebar? Ya atau sudah tidak? menyebar apa belum? Oh, sudah menyebar atau belum? Karena sifat kanker itu menyebar. Baik itu secara regional dari ketiak dan sini sekitar payudara, maupun yang menyebar secara jauh. Bisa sampai ke organ yang lainnya juga. Ya, organ lainnya. Jadi kita lihat di paru-parunya, di hatinya, ya toh. Terus di tulang belakang, tulang belakang. Terus otak. Jadi emang lebih kompleks. Ya, makanya ada benjolan, kita lihat dulu benjolannya itu TNM-nya gimana. Itu peran dari dokter bedah onkologi sendiri. Setelah itu kita biopsi pakai core biopsi, atau kalau tumornya kecil ya kita namanya eksisi biopsi. Nah, kalau core biopsi itu untuk melihat statusnya, nanti pemeriksaan patologi anatominya. Jadi kita lihat imunohistochemianya bagaimana. Jadi kalau ada curiga kanker payudara, sebagai bedah onkologi itu sudah mengantisipasi kira-kira nanti gimana. Tidak hanya terus kaget, benjolan, wah ternyata ganas, ternyata sudah menyebar, enggak gitu. Karena sifat dari kanker itu menyebar. Jadi bedanya lah, kalau ada juga ya benjolan itu bahasa latinnya kan tumor. Ya toh, tumor itu bisa jinak, bisa ganas. Nah, kalau jinak itu nggak menyebar, tapi kalau ganas alias kanker itu menyebar. Nah, makanya kalau ada benjolan di payudara, kita pastikan faktor risikonya. Ini tumor faktor risikonya, umurnya kok masih di bawah 35 tahun, nah, biasanya ini jinak. Gitu loh. Tahu kalau ini umurnya lebih dari 35 tahun, ya kita mengantisipasi, kita ganas. Terus ada faktor risiko yang lain, keturunan, misalkan budenya, ibunya, bulenya yang garis wanita tadi, ya kita itu faktor risiko. Kalau ada faktor risiko atau pernah operasi dulu jinak, sekarang kok timbul lagi, nah itu kita namanya faktor risiko. Nah itu kita periksa bokap metastasis, kita periksa kira-kira penyebarannya sudah menyebar apa belum. Jadi gitu. Jadi bedah onkologi itu mengerjakan seperti itu. Terus yang juga tadi kulit, di kulit, ya itu kita lakukan baik eksisi, terus nanti kita lihat, nanti kita flap dan sebagainya. Terus rongga mulut, lidah itu kita lihat. Misalnya ada benjolan
di lidah. Biasanya kan orang terkecohnya dengan sariawan. Ya toh, sariawan tidak sembuh-sembuh. Yang tidak sembuh-sembuh kan, aku sudah nggak sembuh-sembuh. Ya, terus harus kita waspadai. Kira-kira ini benar sariawan apa bukan? Makanya kalau kita mengambil sampelnya tidak harus kita ngambilnya bukan terus ngambil sedikit, enggak, malah nanti meluas gitu loh. Ini ada teknik-tekniknya. Jadi itulah bedah onkologi itu mempelajari lebih lanjut tentang masalah perkanseran. Jadi karena onkologi itu tadi mempelajari tentang masalah kanker. Kanker ya dok. Jadi spesialis bedah dan onkologi itu adalah subspesialis. Jadi di atasnya spesialis ya dok ya. Ya SP2 lah. Spesialis kedua, jadi lebih detail lagi gitu ya dok? Lebih memperdalam lagi. Nah, di sahabat Anugrah tuh kalau semisal, ini kayaknya ada benjolan nih, tapi aku nggak tahu benjolannya apa, apakah ini Jina ataukah ini ganas, nah itu lebih baik diperiksakannya ke dokter spesialis bedah onkologi. Nah, kita pastikan kalau Jina ya alhamdulillah Jina, kalau misalkan ganas ya kita sudah tangani sesuai dengan prosedur yang ada. Gitu. Betul. Nah, terus yang ini nih dok, kayak untuk mitos dan fakta, karena kan sekarang kan banyak banget mitos dan fakta yang tersebar di masyarakat tentang kanker payudara ini dok. Nah, jadi kita sekalian mau ngobrolin mitos faktanya ya dok ya. Nih saya dapat dari internet nih dok. Benjolan payudara atau kanker adalah penyakit keturunan, benar atau enggak? Ya, salah satu faktor risiko. Faktor risiko aja, misalkan ibunya garis wanita itu tadi ya faktor risiko, bukan terus otomatis kalau ibunya kanker payudara sama dengan anaknya kanker payudara, tidak keturunan seperti itu, tapi faktor risiko. Jadi faktor-faktor bikin lebih besar kemungkinannya kena. Tapi itu presentasinya ya kecil. Oh itu kecil? Kecil, maksudnya di bawah 20% dari 100 orang yang kayak gitu, yang kira-kira mengandung itu, ya itu kecil. Jadi bukan kalau keturunan itu, kalau ibunya kanker, anaknya kanker itu kan gitu. Jadi itu berarti itu mitos saja. Mitos saja, itu berarti mitos. Nah, terus kanker ini bisa menular dok? Itu apa enggak? Ya, kalau menular tidak, tapi sifat kanker itu menyebar. Misalkan menyebarnya ke diri sendiri ya? Kalau menular misalkan sahabat Anugrah kena ujian kanker, terus sebelahnya apa tetangga enggak seperti itu, enggak nular, tapi adalah menyebar karena sifat kanker adalah menyebar. Itu dari payudara bisa ke hati, ke paru-paru, bisa ke tulang belakang maupun ke otak. Itu menyebar. Makanya pengobatannya atau penanganannya tidak hanya operasi. Gitu. Jadi masih ada tingkat lanjutannya penanganannya ya dok ya. Terus ada lagi dok, kanker payudara itu disebabkan karena penggunaan bra yang terlalu ketat. Jadi ya tidak benar itu loh. Jadi karena kanker payudara itu adalah penyakit yang sistemik. Jadi sistemik, pengaruhnya yang jelas itu dari keseimbangan hormon estrogen sama progesteron. Jadi nggak pengaruh ya, karena kan kadang ada mitosnya suruh copot ini. Kalau tidur nggak usah pakai bra, ya enggak apa-apa, mau ngarang istilahnya sudah punya suami ya. Oke, itu beda dong, menyenangkan suami dong itu dong. Itu gitu. Jadi enggak. Jadi enggak ya dok ya, yang itu ya. Jadi itu akal-akalan suami aja udah tidak. Modusnya ya dok ya. Nah, ini kita udah ternyata nggak kerasa nih dok, udah sampai segmen terakhir dok. Jadi pesan-pesan nih untuk sahabat Anugrah, utamanya para perempuan dan wanita di luar sana, itu apa ya dok? Jadi yang terpenting adalah ketika ada benjolan, ketika benjolan itu diperiksa USG, ketika apapun, yang pertama adalah jangan panik.
Dah. Jangan panik. Yang penting jangan Bener. panik. Jangan panik. Karena tidak ada hubungannya antara kanker sama kematian. Oh, nggak ada. Ya kan, ya maksudnya, wah kanker sama dengan udah divonis mati enggak? Oh, iya benar, karena kadang tuh orang tuh kok Don, misalnya akhirnya kan don. kena kayak kamu terdiagnosa kanker, aduh aku mau mati. Ya, divonis, bukan vonis kematian gitu. Ya. Padahal masih banyak lagi orang yang ternyata bisa survive. Ya, ya tadi, ya kita harus pertama adalah meyakinkan diri sendiri bahwa kita mampu. Jadi kanker itu kita lawan dengan kekuatan diri kita sendiri, ya dengan yang tadinya itu konsumsi atau makanannya itu istilahnya tidak sehat, ya kita sehat. Yang tadinya tidak suka olahraga, ya olahraga. Sehingga kanker itu dibikin tidak nyaman di lingkungannya. Karena kanker itu kalau nggak nyaman dia berkembang terus. Kalau nyaman dia berkembang. Ya, tapi kalau tidak nyaman ya diantaranya kalau kuat itu daya tahan tubuhnya kuat ya. Dia kan hibernasi seperti itulah dia. Gitu. Makanya nggak usah takut. Pertama nggak usah panik. Dah intinya nggak usah panik. Tidak boleh panik. Ya, kita pasrahkan ya kepada ahlinya. Nggak usah, ini kan dunia sosmed banyak sekali, itu ada entah di TikTok, entah di apa kan itu, wah ini minum ini lah kemarin kan, jadi nggak usah carinya yang kira-kira berkompeten, yang kira-kira mempelajari ilmunya gitu. Kalau perkara sembuh dan tidaknya itu urusan Allah, bukan urusan dokter, bukan urusan siapapun. Jadi kalau Allah itu berkehendak menyembuhkan, ya menyembuhkan gitu loh. Ini bukan karena ini, tapi kita adalah upayanya adalah sesuai dengan ilmu yang dipelajari. Betul dok. Jadi upayakan untuk mencari sumber ilmu pada orang yang kompeten di bidangnya. Jadi nggak usah jangan tergiur. Cari ini, ini ada yang tilik, udah minum ini, minum daun ini, minum ini, wah bingung, semuanya dicoba gitu ya. Dicoba akhirnya terus kankernya tambah menyebar, tambah liar gitu loh. Ya, pokoknya ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ilmu yang dipelajari oleh yang berkompeten. Itu aja. Perkara yang menyembuhkan itu perkara takdir dari Allah. Iya, berarti jangan termakan hoax ya, dok. Hoax yang ada di masyarakat. Kadang kan juga ada berbagai jenis marketing kayak yang bisa mengobati satu obat bisa mengobati semua penyakit seperti itu. Nah, itu kalau tidak ada penelitiannya, tidak ada evidence base-nya, itu lebih baik jangan. Jadi mending langsung aja datang pada pihak-pihak yang memang berkompeten. Seperti kalau misalnya ada benjolan, itu bisa datang ke spesialis bedah onkologi untuk periksa apakah benjolannya itu berpotensi ganas atau tidak, supaya bisa tertangani dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang kan gini, wah itu herbal aja nggak. Obat kemoterapi itu justru ada yang dari herbal. Tapi karena sudah melalui penelitian panjang, melibatkan seluruh rumah sakit dunia, segala macamnya itu, jadi evidence-nya itu teruji gitu loh. Ini udah ada kan evidence base gitu loh. Jadi tidak hanya testimoni. Oh iya, karena biasanya pakainya testimoni. Oh ini kata ini itu testimoni. Kalau ini kita tidak pakai testimoni, pakainya evidence base. Ada berdasarkan penelitian. Ini gimana? Ini bagaimana? Jadi ada buktinya dan buktinya itu tidak secara subjektif. Dan kita pakai panduan. Ya, ada panduan, ada kesepakatan, itu tingkat dunia. Itu ada yang di Asia ada, Eropa ada, seluruh dunia ada. Jadi kita ada guidance-nya. Ya, tidak terus selera itu enggak. Nah, seperti itu tadi sahabat Anugrah, kita bincang-bincang pada pagi hari ini tentang sadari dan sadanis. Nah, untuk teman-teman sahabat Anugrah yang mengalami menemukan benjolan dengan sadari, tadi kan kita sudah lihat videonya ya, video sadari di sini. Nah,
kok ternyata ini ada benjolannya ya, tapi nggak nyeri. Loh, justru karena nggak nyeri itu kita periksakan. Jangan sampai terlambat dalam penanganan benjolan yang ada di payudara maupun di bagian tubuh yang lainnya. Seperti itu. Ya, apalagi nanti kan ada program itu kan sadanis. Iya. Ya, nanti kita kalau ada yang berduyun-duyun lah ke Rumah Sakit Anugrah. Anugrah sama ini kemarin kan yang spesialis keliling. Oh iya, ada. Nanti ke sana itu ya. Ya, jadi Rumah Sakit Anugrah itu mau ada program untuk Buatan. sahabat Anugrah. Ini dalam rangka HUT Rumah Sakit Anugrah Pekalongan yang ke-21. Nanti akan ada pemeriksaan sadanis gratis. Gratis dengan Dokter Teguh. Makanya periksa dulu sekarang kira-kira ada benjolan apa tidak gitu. Dan benjolan datang, mumpung ada ulang tahun. Iya, gitu. manfaatkan untuk Indahnya kegiatan berbagi. sosial. Ya betul dong. Kan makanya namanya anugerah, supaya anugerah. bisa menjadi anugerah untuk masyarakat di Batang, Pekalongan dan sekitarnya. Bahkan sampai di seluruh Indonesia dan dunia harapannya. Baik, demikian podcast kita pagi hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Vila Sofia undur diri dan memohon maaf apabila ada salah kata ataupun tingkah laku. Dan juga kepada Dokter Teguh terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Mohon maaf ya dokter kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.